Shalom, selamat pagi saudara. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini dan mari kita berdoa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertailah kami dan pimpinlah kami. Biarlah kami boleh ya Tuhan belajar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian Bapa Sorgawi. Mohon Allah yang mengenal kita dan mengasihi kita, agar kita selalu ada dan belajar untuk juga mengenal Dia. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mempelajari satu bagian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sekalipun kami harus melewati begitu banyak sekali pergumulan dalam hidup kami, tetapi kasih setia-Mu Tuhan terus kami rasakan. Bahkan kami boleh terus melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kerinduan kami yaitu kembali untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama ini kembali berbicara secara pribadi kepada kami, membentuk kami, mengingatkan kami, untuk kami betul-betul hidup membangun di dalam Engkau ya Tuhan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita akan membaca atau mempelajari satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 30 ayat 24 sampai 26. Ayat 24 dan 26. Saya akan membacakan ayat yang 24, kemudian langsung ke ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, apakah saudara pernah mendengar atau membaca sebuah kalimat ini saudara? Yaitu orang sukses tahu caranya untuk sukses. Karena itu belajarlah cara sukses dari orang-orang yang hebat. Saudara, saya yakin banyak di antara saudara yang mendengar atau pernah membaca kalimat seperti ini saudara. Karena memang untuk menjadi sukses kita harus belajar dari orang-orang yang sukses saudara. Makanya kalau kita pergi ke toko buku kita akan menemukan ada begitu banyak sekali buku-buku yang berbicara soal tentang kesuksesan. Bagaimana meraih sukses di dalam kehidupan kita. Salah satunya saudara, beberapa waktu yang lampau kita bisa melihat bagaimana buku Mary Riana begitu laris saudara. Begitu banyak orang yang membelinya karena orang-orang banyak sekali yang ingin belajar bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Nah saudara, namun saudara, di sini kita diajak untuk belajar dari sesuatu yang berbeda. Bukan belajar dari orang yang sukses saudara, tetapi di dalam bagian atau Amsal yang kita baca tadi, kita diminta untuk belajar justru bukan dari orang hebat, orang sukses, tetapi dari
seekor binatang, saudara. Bahkan dikatakan pada ayat 24 yang kita baca tadi, dikatakan binatang yang terkecil di bumi. Saudara, yang menarik sekali dari kalimat ini, saudara, tidak berhenti sampai kata terkecil di bumi, tetapi saudara, kalau kita memperhatikan kalimatnya di sini, kalau hanya sampai kepada binatang yang terkecil di bumi, maka saya yakin tidak ada gunanya, bukan? Untuk apa kita belajar dari binatang yang kecil, saudara? Dan saya yakin tidak ada yang mau belajar dari binatang yang kecil. Namun di sini, saudara, dikatakan binatang yang terkecil di sini bukan hanya kecil, tetapi ternyata sangat cekatan. Saudara, apa maksudnya cekatan di sini? Apakah cekatan di sini lincah, saudara? Bergeraknya begitu luar biasa? Ternyata bukan, saudara. Jika kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya, kata cekatan di sini menggunakan kata exceedingly wise. Artinya sangat bijaksana. Saudara, to be wise in mind, wise in word, wise in action, wise in intelligence, in skillful or artful, saudara, ya. Keterampilan yang diperoleh karena berlatih, ya. Melihat, saudara, arti dari kata ini, saudara, mungkin bisa timbul dalam pertanyaan atau di dalam benak kita, memangnya binatang punya pikiran? Sehingga mereka bisa wise in mind, wise in word, atau misalnya wise in intelligence, saudara. Apakah mereka punya kemampuan untuk berpikir? Saudara, memang, saudara, binatang itu tidak punya kemampuan untuk berpikir. Mereka juga tidak bisa punya kemampuan untuk berkata-kata. Tetapi, saudara, binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan ini diberikan satu naluri atau kemampuan untuk bertahan di dalam lingkungan mereka atau di dalam tempat tinggal mereka. Dan cara mereka bertahan dalam lingkungan mereka atau di dalam tempat tinggal mereka atau tempat di mana berada, itu disebut di dalam bagian firman Tuhan ini sebagai exceedingly wise, sangat bijaksana. Dan saudara, naluri serta kemampuan yang mereka miliki inilah yang seharusnya juga ada di dalam diri manusia. Yang jelas diciptakan Tuhan jauh lebih berharga dari binatang karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita punya kemampuan berpikir, kita punya kemampuan di dalam kita berkata-kata, kita punya talenta, karunia yang begitu banyak yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya exceedingly wise ini juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang diciptakan begitu sempurna, begitu berharga dan menurut gambar dan rupa Allah. Dan saat ini, saudara, di dalam ayat 26 dikatakan kita harus belajar dari seekor binatang yang bernama pelanduk, saudara. Dikatakan di sana pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, binatang seperti apakah pelanduk ini? Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa pelanduk ini seperti atau seekor kancil, saudara. Saya juga dulu berpikir begitu, ya, sebelum saya mempelajari bagian ini. Ternyata, saudara, pelanduk di sini bukan seekor kancil. Tetapi, saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan savan, yaitu bahasa Inggrisnya conis, saudara. Dalam bahasa Latinnya Hyrax siaracus, saudara, ya. Dan binatang ini bentuknya itu seperti kelinci atau marmut, ya, akan tetapi tidak dikategorikan di dalam sejenis kelinci, tidak. Nanti saudara bisa cari di Google, ya, saudara, ya, bisa saudara googling untuk melihat seperti apakah binatang ini. Panjang tubuhnya itu, saudara, 40 sampai 60 cm dan beratnya hanya 2 sampai 4 kilo. Mereka makan tumbuh-tumbuhan dan hidup berkelompok di bukit-bukit batu. Binatang ini, saudara, hanya hidup di daerah Timur Tengah. Secara khusus akan banyak ditemukan di daerah Gunung Sinai, di Bukit Batu di Lebanon, Jordan, Syria, Israel, dan masa hidupnya kira-kira bisa mencapai 10 tahun. Namun, saudara, sekalipun masa hidupnya bisa mencapai 10 tahun, akan tetapi binatang ini tergolong binatang yang lemah karena mereka tidak memiliki pertahanan seperti binatang-binatang buas yang lain, yang punya bisa atau gigi yang tajam yang dapat menerkam musuhnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, binatang ini dapat menjadi sasaran yang paling empuk bagi binatang-binatang buas yang ada di sana, seperti elang ataupun burung atau ular yang ada di daerah-daerah Bukit Batu, saudara, ya. Namun meskipun mereka binatang yang lemah, tidak memiliki pertahanan tubuh, saudara, mereka tergolong binatang yang sangat cerdik dan dikatakan bijaksana, sangat bijaksana.
Kenapa saudara? Karena ketika mereka menyadari diri mereka sedang berada di dalam ancaman, mereka akan segera berlari, bersembunyi di bawah batu-batu yang ada di bukit batu atau di mana mereka tinggal saudara, di bukit-bukit batu saudara. Mereka akan berlindung di sana dan mereka tidak akan keluar sampai mereka betul-betul yakin sekali bahwa kondisi mereka dalam keadaan yang sudah aman. Saudara, apa yang dilakukan oleh Shaphan inilah yang seharusnya juga dilakukan oleh manusia. Terutama setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah. Setiap kita ini sama seperti Shaphan saudara, atau si pelanduk ini, yaitu kita makhluk yang sangat lemah sekali. Kita adalah manusia yang tidak berdaya sekalipun mungkin kita punya pemikiran, kita punya kemampuan di dalam banyak hal saudara. Tetapi kita ini adalah manusia yang betul-betul tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sekalipun kita kelihatannya begitu hebat, kita punya kemampuan yang jauh melebihi apapun yang ada di dalam ciptaan Tuhan di bumi ini. Tetapi yang sesungguh-sungguhnya kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita terbatas, kita tidak punya pertahanan diri yang kokoh saudara. Hal ini sangat terbukti saudara ketika tantangan hidup menerpa dalam kehidupan kita, bukan? Apa yang terjadi saudara? Ketika masalah keluarga datang, masalah ekonomi kita hadapi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, atau banyak sekali masalah-masalah yang lain saudara yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Banyak orang yang termaksud orang Kristen yang tidak tahan, bukan? Akhirnya banyak yang menjadi stres, banyak yang depresi, bahkan banyak yang menjadi gila. Dan tidak jarang saudara kita akan menemukan termaksud orang Kristen akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri saudara. Saudara, kenapa semua ini terjadi? Karena banyak orang Kristen yang tidak membangun hidupnya di atas bukit batu yang kokoh. Tuhan Yesus jelas di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Nanti saudara bisa melihat di sana, memberikan perumpamaan mengenai dua golongan manusia. Tuhan Yesus mengatakan ada dua macam manusia, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Saudara, dalam perumpamaan ini mengisahkan dua orang yang sedang membangun rumahnya. Dikatakan bahwa orang yang satu membangun rumahnya di atas pasir. Saudara bisa bayangkan bagaimana rumah yang dibangun di atas pasir. Sekalipun saya ini bukan seorang kontraktor saudara, saya bukan seorang ahli bangunan. Tetapi saya tahu dengan jelas saudara, tidak mungkin rumah itu akan bertahan atau akan berdiri kokoh jika dibangun di atas pasir atau di atas dasar yang begitu lembut, lemah, tidak punya kekuatan apapun juga saudara. Karena jelas saudara, pasir itu tidak mempunyai kekuatan untuk bisa membuat bangunan itu bisa bertahan lama atau berdiri kokoh ketika menghadapi badai, bukan? Sudah pasti bangunan itu akan mudah sekali runtuh atau roboh. Dan orang yang membangun rumahnya di atas pasir merupakan golongan orang yang bodoh, tidak bijaksana. Sedangkan orang yang bijaksana sudah jelas akan membangun rumahnya, dikatakan di sana dalam perumpamaan ini, di atas fondasi yang kokoh. Yaitu apa? Membangun rumahnya di atas batu. Artinya fondasinya kuat, kokoh saudara. Fondasinya begitu luar biasa. Dan cara ini adalah cara membangun rumah yang sangat tepat sekali. Sekalipun badai datang, sekalipun hujan yang begitu lebat datang, tidak akan membuat bangunan itu rubuh atau roboh. Saudara, saya jadi ingat film kartun Walt Disney saudara ketika saya masih kecil. Mungkin ada di antara saudara yang ingat dalam film 3 ekor babi ya. 3 ekor babi ini takut kepada seekor serigala saudara. Mereka mau dimakan sama serigala ini sehingga mereka berpikir bagaimana caranya untuk melindungi diri dari serigala ini. Saudara, akhirnya mereka punya ide untuk apa? Membangun rumah ya. Kalau saudara masih ingat film ini. Babi yang satu bangun rumah pakai jerami. Sedangkan babi yang satu membangun rumahnya dengan ranting-ranting pohon saudara. Tetapi babi yang satu membangun rumahnya dengan menggunakan batu. Dan apa yang terjadi saudara ketika serigala itu datang? Rumah babi yang pertama mudah sekali untuk dirobohkan oleh serigala. Rumah babi yang kedua saudara dirobohkan dengan cara apa? Ditiup saudara oleh serigala tersebut sehingga akhirnya rumah itu menjadi hancur. Nah, bagaimana dengan babi yang ketiga? Rumahnya saudara yang dibangun dengan batu-batu. Sekuat tenaga, sebagaimanapun caranya,
serigala itu berusaha untuk merobohkannya, menghancurkannya, tetapi serigala itu gagal. Serigala itu tidak berhasil merobohkannya, sehingga selamatlah babi yang ada di dalamnya. Saudara, apa yang dikisahkan di dalam film ini sama bukan dengan apa yang dikisahkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi, yang mau menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang kelihatannya saudara senang mendengar firman Tuhan. Senang belajar firman Tuhan. Tetapi ternyata hanya sampai senang untuk mendengar firman Tuhan. Hanya senang mempelajari firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak senang ketika firman itu yang didengar, yang dipelajari harus dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupannya. Karena merasa bahwa firman Tuhan ketika harus dilakukan di dalam kehidupan ini, seringkali itu yang menjadi penghalang bukan untuk meraih kesuksesan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang jujur dan benar ketika kita melakukan apa saja. Tetapi dunia ini mengajarkan kita untuk sedikit melakukan hal yang curang, atau kita bisa menipu orang untuk bisa meraih kesuksesan. Sehingga firman Tuhan dianggap tidak menjadi satu bagian yang dapat menolong untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Firman Tuhan menjadi penghalang di dalam melampiaskan emosi, entah di dalam keluarga ketika menghadapi masalah dengan istri, suami, dengan anak, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, bukan? Tetapi banyak orang yang berkata bahwa tidak mungkin bisa menerapkan firman Tuhan di dalam keluarga yang seperti ini. Firman Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang menjadi penghalang, saudara, ketika ingin memuaskan nafsu kita. Bahkan firman Tuhan dianggap sebagai hal yang menjadi penghalang ketika kita menghadapi masalah. Karena ternyata firman Tuhan hanya banyak janji dan janji dan janji. Tetapi kenyataannya janji-janji itu sepertinya tidak digenapi. Janji-janji itu hanya sekedar janji belaka yang ditulis di dalam Alkitab. Sehingga sudah banyak orang yang hanya senang belajar, tetapi tidak senang mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga banyak orang Kristen yang kelihatannya saja membangun rohaninya dengan begitu baik, akan tetapi kenyataannya saudara, ada banyak orang Kristen yang kehidupannya begitu kopong saudara, begitu kosong, kehidupannya tidak kuat saudara. Sehingga ketika masalah terjadi dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Kehidupan rohaninya terlihat dengan begitu jelas menjadi roboh, bukan? Runtuh, bukan? Tidak lagi percaya kepada Tuhan, bukan? Menganggap bahwa tangan Tuhan tidak ada, bukan? Menganggap bahwa Tuhan sedang tertidur, bukan? Menganggap Tuhan begitu jauh dari kita, bukan? Menganggap Tuhan meninggalkan kita, bukan? Dan menganggap Tuhan itu tidak punya kuasa, kemampuan untuk menolong kita, bukan? Oleh sebab itu saudara, kita harus sadar benar bahwa kita tidak hanya bisa hanya senang mendengar firman Tuhan, tetapi yang paling utama yang Tuhan kehendaki adalah kita menyimpannya dalam hati kita, menjadikannya bagian yang sungguh-sungguh kita aplikasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika ini yang kita lakukan, artinya saudara, bahwa kita telah berhasil membangun rumah rohani kita dengan tepat, dengan benar, dengan bijaksana, exceedingly wise, sangat bijaksana. Karena kita membangun rohani kita di atas bukit batu yang teguh, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Sehingga sekalipun badai datang menerpa, ada ancaman dari dunia ini, kita tidak akan mudah goyah. Sebesar apapun itu menerpa kita, kita tidak akan mudah roboh. Ibarat sebuah batu karang yang ada di pantai, sekalipun ombak badai datang, tidak akan pernah bergeser, bukan? Ia akan tetap ada di sana, berdiri teguh, kokoh tak tergoncangkan. Dan inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita harus membangun sungguh-sungguh hidup kita di atas batu yang teguh, yaitu Yesus Kristus, firman Allah itu sendiri saudara. Hanya firman Allah yang akan memampukan saudara dan saya untuk melalui badai sepanjang perjalanan hidup kita sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 jelas mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus Tuhan kita. Hidup di dalam firman-Nya akan melindungi kita dari segala badai kehidupan kita. Karena itu, mari belajar dari Safan, si pelanduk. Membangun rumah di atas bukit batu, sehingga apapun masalah,
badai yang kita hadapi, kita dapat memperoleh kekuatan, kita tidak mudah roboh. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diingatkan untuk belajar dari binatang yang kecil yang ada di dunia ini. Ampuni kami jika selama ini kami sudah tahu bahwa kami lemah, tetapi kami tidak pernah membangun kehidupan kami di atas dasar yang teguh, di dalam bukit batu yang kokoh itu, yaitu firman Tuhan sendiri, di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, sehingga begitu banyak seringkali kami jatuh di dalam dosa ketika kami menghadapi pergumulan ini. Tolong kami Tuhan, punya hati yang mau terus benar-benar dekat dengan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga sekalipun badai datang, kami dapat berdiri teguh dan kokoh, karena kami punya tempat perlindungan yang teguh, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus yang Allah dan Tuhan yang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita patut bersyukur bahwa kita hidup di dalam waktu. Waktu membatasi kita, bukan hanya membatasi kita, tetapi juga membatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terlebih, jikalau kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Saudara, ada bencana, ada kesedihan, ada pencobaan, ada ujian, semuanya itu ada di dalam waktu. Dan semua itu akan berakhir. Demikian juga dengan apa yang kita alami pada masa sekarang ini. Dan biarlah kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan di dalam masa-masa sulit, bahwa masa ini pasti akan berlalu dan akan berganti dengan masa yang indah. Terima. Kita bersama-sama menaikkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di dalam waktu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami ada di dalam waktu-Mu. Kami boleh terus ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa pada saatnya nanti, pada waktu-Mu nanti, Engkau akan membawa kami untuk berkumpul dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau akan menyelesaikannya, dan Engkau akan memberikan pelangi kasih-Mu yang indah bagi kami, sehingga kami boleh melupakan masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus boleh menolong, agar apa yang kami alami pada saat sekarang ini dapat segera berlalu, dan pemerintah kami dapat menyelesaikannya dengan baik.
Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus menyertai juga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh tetap tegak berdiri di atas iman kami kepada Engkau sampai waktunya Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih yang tidak berkesudahan daripada Allah Bapa boleh terus menyertai kami. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus juga boleh terus memimpin kami menjalani waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.